Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ratu Sejati di Tribun News On Cam. Kali ini di Tribun News On Cam kita akan membicarakan soal keutamaan bulan Syawal dan juga amalan-amalan di bulan Syawal. Dan saya sudah terhubung dengan Ustadz Mufti Adin nih. Beliau adalah pejabat penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Langsung aja yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Mbak Ratu. Oke. Lebaran lancar ya, Ustadz? Alhamdulillah lancar, di rumah saja. Di rumah saja, itu yang paling penting. Hari ini kita akan membahas soal keutamaan bulan Syawal dan juga amalan-amalan di bulan Syawal. Soal iktikaf. Nah, iktikaf ini kan bisa dibilang berdiam diri di masjid, gitu ya, Ustadz? Boleh nggak nih dijelasin soal iktikaf itu sendiri? Ya, jadi tentang iktikaf ini, jadi iktikaf itu apa namanya ikatan ya sebenarnya secara bahasa itu, secara istilah itu artinya berdiam diri ya. Jadi mengikatkan dirinya dengan masjid, berdiam diri di masjid dengan niat iktikaf, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau untuk manfaat, keutamaan dan juga tujuannya sendiri nih Ustadz. Ya, jadi tujuan iktikaf ini adalah dalam rangka untuk taqarrub ya, pendekatan diri kita kepada Allah, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nafas untuk membersihkan jiwa dan hati kita dari kecintaan kita kepada dunia barangkali yang teramat sangat. Nah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semuanya itu akan kita tinggalkan dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau di tempat kerja, kemudian juga di di rumah, pada saat kita menghadap Allah itu mungkin ada sedikit gangguan-gangguan yang tidak fokus ya, artinya kurang khusyuk atau kurang tawadjuh. Ini ada waktu khusus kita untuk tawadjuh menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beriktikaf di masjid. Oke, kalau untuk kegiatannya sendiri nih Ustadz selama iktikaf, apa saja sih yang dilakukan selama kita menjalankan iktikaf gitu? Jadi selama menjalankan iktikaf, itu kegiatannya ya pendek kata semua amal soleh bisa kita lakukan pada saat kita iktikaf. Ya. Jadi seperti kita melaksanakan ibadah sholat, ya baik sholat fardu maupun sholat sunnah, sholat tatawwu. Sholat sunnah ini banyak sekali yang bisa kita laksanakan, bisa sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah zuha, sholat tasbih, sholat sunnah mutlak, ya, dan juga amalan yang lainnya seperti kita membaca Al-Quran atau membaca hasanah pengetahuan agama yang lainnya itu. Dan juga dengan iktikaf itu kita banyak untuk membaca kalimat thayyibah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kalimat tahlil, tahmid dan yang lain-lainnya. Pendek kata semua amal soleh yang bisa kita lakukan pada saat kita iktikaf di masjid. Untuk sekarang ini nih Ustadz, ini kan lagi di tengah pandemi gitu ya. Nah, ada nggak sih tata cara khusus untuk melakukan iktikaf di tengah pandemi? Karena kan ada imbauan untuk di rumah saja. Nah, bisa nggak sih iktikaf ini dilakukan di rumah gitu? Iya, jadi pada dasarnya iktikaf itu dilakukan di masjid. Ya. Jadi memang istilah iktikaf sendiri itu saya tidak menemukan di dalam referensi buku-buku kitab-kitab agama ini. Iktikaf di rumah itu tidak ada memang. Jadi iktikaf itu adanya di masjid ya. Namun dalam keadaan pandemi seperti ini ya, kita bisa melaksanakan amalan-amalan iktikaf di masjid itu di rumah ya. Yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, kemudian juga sholat tepat waktu diiringi dengan sholat sunnah dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang sesungguhnya tidak sulit ya untuk kita mengkondisikan di tengah-tengah keluarga kita ini untuk melaksanakan amalan-amalan iktikaf seperti halnya di masjid. Kalau dalam hal tertentu
ya, itu untuk barangkali rumah dekat dengan masjid, ya bisa barangkali izin takmir masjid ya, karena di tempat yang di masjid itu dalam keadaan sepi, nah, itu bisa itikaf di sana, karena biasanya itikaf ini tidak banyak dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi yang penting jangan sampai ada kontak ya yang dekat dengan jamaah yang lain. Oke, baik. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya hari ini soal puasa dan juga iktikaf. Sebenarnya kalau tadi disebutkan amalan di bulan Syawal itu kan ada puasa, iktikaf, pernikahan, dan juga silaturahmi. Nah, hari ini kita bahas 2 dulu, soal puasa dan juga iktikaf, karena kalau langsung dibahas 4, rasanya durasinya terlalu panjang ya Ustadz. Gak apa-apa ya, nanti kita sambung di Tribun News On Cam edisi selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ustadz. Kita ketemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.